Jumat 15 Agustus 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan kembali menyelenggarakan rapat paripurna. Rapat yang dilaksanakan bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan tersebut dilaksanakan dalam agenda penyampaian dan penyerahan nota keuangan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dalam rangka melaksanakan pembangunan, tentu pemerintah baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten kota memerlukan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan. Namun anggaran itu juga harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang dilakukan. Nah pemirsa, saat ini kami sedang berada di gedung Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pelalawan, di mana sesaat lagi kita akan dapat menyaksikan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan dengan agenda penyampaian dan penyerahan nota keuangan Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Pelalawan untuk tahun anggaran 2025. Nah, bagaimana jalannya rapat paripurna ini bisa dapat kita saksikan pada tayangan berikut ini. Rapat dihadiri oleh Bupati Kabupaten Pelalawan, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Kepala BNN, Sekretaris Daerah, staf ahli dan asisten, Kepala Dinas dan pejabat di jajaran pemerintah Kabupaten Pelalawan, serta Sekretaris DPRD Kabupaten Pelalawan. Rapat paripurna ke-35 masa sidang ketiga dapat dilaksanakan dengan kehadiran anggota Dewan yang telah mencapai quorum, di mana 30 anggota dari jumlah keseluruhan anggota Dewan sebanyak 40 orang telah menandatangani daftar hadir. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Haji Safrizal. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib Dewan, rapat paripurna ini dapat dilanjutkan. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Bapak Haji Safrizal SE. Kepada Bapak kami persilakan. Tepat pada pukul 15.29 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna dibuka dengan resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan selaku pimpinan rapat dan dinyatakan terbuka untuk umum. Di awal sambutannya, pimpinan rapat menyampaikan regulasi perubahan APBD dan latar belakang dilakukannya perubahan, serta prosedur proses penyusunan Perda Perubahan APBD yang dimulai dengan usulan Ranperda Perubahan APBD oleh pemerintah daerah. Selanjutnya kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Pelalawan serta para undangan lainnya yang telah bersedia memenuhi undangan kami dan berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri rapat paripurna Dewan hari ini Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2025 dalam acara rapat paripurna penyampaian dan penyerahan nota keuangan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025. Sebagaimana tadi telah diumumkan oleh Sekretaris Dewan, dari 40 anggota Dewan yang telah menandatangani daftar hadir berjumlah 30 anggota Dewan. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pelalawan, quorum telah terpenuhi. Selanjutnya saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tepat pada pukul 15.29 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bupati Pelalawan dan hadirin yang kami muliakan, sebagaimana tadi kita maklumi bersama bahwa pada tanggal 30 November tahun 2024 DPRD Kabupaten Pelalawan telah menyetujui pembahasan Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025 menjadi Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025. Dan sebagaimana penjelasannya, anggaran pendapatan belanja daerah tersebut telah digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan serta kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan serta menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian dalam ketentuan pasal 316 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi sebagai berikut.
Ayat 1. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi A. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. B. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. C. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. D. Keadaan darurat. E. Keadaan luar biasa. Dan pasal 317 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Kepala daerah mengajukan rancangan perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pasal 316 ayat 1 disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Maka untuk memenuhi ketentuan tersebut, marilah kita ikuti dan dengarkan bersama penyampaian nota keuangan Ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Pelalawan oleh Kepala Daerah dan sekaligus penyerahan berkas nota keuangan Ranperda tentang perubahan APBD dari Bupati Pelalawan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Pelalawan. Kepada Bapak Bupati Pelalawan dipersilakan dengan hormat. Selanjutnya, Bupati Pelalawan menyampaikan pidato pengantar nota keuangan Ranperda perubahan APBD Kabupaten Pelalawan. Dalam pidatonya, Bupati mengawali sambutannya dengan ucapan terima kasih pada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pelalawan yang telah mengapresiasi perubahan plafon anggaran sementara yang diajukan pemerintah. Saudara Ketua dan seluruh anggota Dewan yang kami hormati, pada kesempatan pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pelalawan yang telah mengapresiasi usulan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran. Perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025. Melalui agenda sidang paripurna penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025 hari ini, semoga sidang paripurna ini dapat menjadi momentum bagi kita untuk memantapkan langkah dan saling bersinergi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah yang kita cita-citakan. Saudara Ketua dan anggota Dewan serta seluruh undangan yang saya hormati, dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025, di mana pemerintah dalam penyusunan secara regulasi mengacu pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, di mana disebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebelumnya. Dapat kami sampaikan juga bahwa penyusunan rancangan perubahan APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2025 ini telah didahului dengan nota kesepakatan KUPA PPAS perubahan antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pelalawan yang telah disepakati pada tanggal 6 Agustus 2025. Di samping itu juga APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh DPRD dan merupakan instrumen dalam mengatur berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Saudara Ketua, anggota Dewan yang kami hormati, pada perubahan APBD tahun 2025 ini secara keseluruhan terjadi penurunan. Penurunan tersebut disebabkan karena akumulasi dari pendapatan daerah yang disesuaikan dengan penerimaan pembiayaan daerah atau SILPA yang jauh dari estimasi target semula. Perlu diketahui bahwa pendapatan daerah terjadi peningkatan yang mana pada APBD murni sebesar 1
triliun 894 miliar 684 juta 452.902 rupiah. Dan setelah APBD perubahan meningkat menjadi 1 triliun 902 miliar 804 juta 146.406 rupiah. Jumlah peningkatan pendapatan tersebut adalah sebesar 8 miliar 919 juta 693.504 rupiah, yang merupakan akumulasi selisih penerimaan bersumber dari PAD dan pendapatan transfer. Untuk diketahui, sumber dari PAD terjadi penurunan dan pendapatan transfer terjadi peningkatan dengan rincian sebagai berikut. Penurunan pendapatan asli daerah sebesar 43 miliar 950 juta 287.311 rupiah. Yang kedua, peningkatan pendapatan transfer sebesar 52 miliar 69 juta 980.815 rupiah. Untuk penerimaan pembiayaan daerah dari laporan keuangan tahun 2024 hasil audit BPK perwakilan Provinsi Riau diperoleh silpa sebesar 8 miliar 21 juta 720.594 rupiah, yang terdiri dari pelampauan penerimaan pendapatan transfer dan sisa belanja lainnya. Saudara Ketua dan anggota DPRD yang kami hormati, untuk kita maklumi bahwa belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebesar 1 triliun 910 miliar 825 juta 867.000 rupiah. Jika dibandingkan dengan APBD murni tahun anggaran 2025, yakni sebesar 1 triliun 998 miliar 684 juta 452.902 rupiah, mengalami penurunan sebesar 87 miliar 858 juta 585.902 rupiah, yang terdiri dari belanja operasi pada APBD perubahan ini sebesar 1 triliun 440 miliar 581 juta 373.566 rupiah. Belanja modal pada APBD perubahan sebesar 201 miliar 192 juta 191.730 rupiah. Belanja tidak terduga pada perubahan APBD tersebut 1 miliar 500 juta rupiah. Belanja transfer pada perubahan APBD sebesar 267 miliar 552 juta 301.704 rupiah. Jika dibandingkan dengan APBD murni tahun 2025, belanja operasi yaitu sebesar 1 triliun 467 miliar 163 juta rupiah, turun sebesar 26 miliar 582 juta 383.541 rupiah. Belanja modal sebesar 267 miliar 592 juta 833.890 rupiah, turun sebesar 66 miliar 400 juta 642.165 rupiah. Belanja tidak terduga sebesar 20 miliar rupiah, turun sebesar 18 miliar 500 juta rupiah. Belanja transfer
247.961.900 rupiah, mengalami kenaikan 23.624.439.800 rupiah. Dengan demikian, perubahan APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2025 berjumlah sebesar 1.990.825.867.000 rupiah. Saudara Ketua dan seluruh anggota Dewan yang kami hormati, ingat pentingnya materi sidang DPRD Pelalawan pada masa sidang ini dan terbatasnya waktu pelaksanaan APBD, maka saya yakin kita mempunyai komitmen yang sama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk membahas rancangan perubahan APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2025 yang kami ajukan ini secara intensif untuk dirampungkan menjadi peraturan daerah. Di samping itu saya juga yakin bahwa kita semua akan tetap memegang teguh prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran dengan berasaskan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Dengan demikian, rancangan perubahan APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2025 yang akan disahkan nanti mampu menjadi instrumen yang sangat penting dalam menentukan arah dan perkembangan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan Kabupaten Pelalawan di masa yang akan datang. Saran, pendapat, dan masukan dari anggota DPRD demi penyempurnaan Ramperda perubahan APBD ini sangat diharapkan sebagai bentuk aktualisasi tanggung jawab timbal balik antara pemerintah daerah dan DPRD. Saya percaya bahwa kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini merupakan modal dasar kita bersama untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari DPRD Kabupaten Pelalawan, terutama dalam menyelesaikan proses rancangan perubahan APBD tahun 2025 ini. Saya aturkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terbang melayang si burung pelikan. Aduh, mulai. Terbang melayang si burung pelikan, jauh tinggi sampai ke awan. Hari ini rancangan APBD perubahan kami ajukan. Mohon masukan dan dukungan dari anggota dewan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakupan laporan penggunaan anggaran dan kebijakan umum perubahan anggaran 2025 dan plafon sementara anggaran perubahan APBD 2025 serta struktur dokumen nota keuangan Ranperda APBD perubahan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan pada penyampaian nota keuangan Ranperda perubahan APBD 2025 Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025 pada semester 1 atau triwulan 3, terdapat beberapa perubahan asumsi yang memerlukan penyesuaian dan pergeseran dalam anggaran perubahan APBD Kabupaten Pelalawan. Perubahan ini dilaksanakan untuk menyempurnakan penganggaran pada komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang meliputi penyesuaian estimasi pendapatan daerah tahun 2025, penyesuaian belanja akibat adanya penerimaan daerah, serta efisiensi, serta penyusunan belanja lainnya guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran program dan kegiatan. Selain itu, perubahan APBD ini juga dimaksudkan untuk menetapkan sisa lebih perhitungan anggaran Silpa tahun 2024 berdasarkan hasil perhitungan real dari audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau. Dalam APBD murni tahun anggaran 2025 telah ditetapkan Silpa
tahun 2024 yang masih bersifat estimasi. Begitu pula dengan estimasi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain daerah lain yang saat ini mengalami perubahan baik berupa penambahan maupun pengurangan. Kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025 sebagaimana telah diuraikan di atas telah memenuhi kriteria di mana terdapat perubahan proyeksi penerimaan daerah yang meningkat dibanding perkiraan semula, yang selanjutnya berdampak kepada keharusan menyesuaikan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, perubahan APBD Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025 merupakan suatu keharusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1.2. Maksud dan tujuan penyusunan nota keuangan. Penyusunan nota keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan daerah, meliputi permasalahan utama yang dihadapi, kebijakan umum perubahan APBD yang telah ditetapkan dan disepakati, serta pertimbangan-pertimbangan strategis yang menjadi dasar perencanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran perubahan yang selanjutnya dijabarkan dalam rancangan perubahan APBD Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025. Dalam hal ini, nota keuangan berperan sebagai instrumen resmi penyajian data dan informasi terkait dengan sumber-sumber pendapatan daerah, baik yang berasal dari PAD maupun pendapatan transfer. Selain itu, nota keuangan ini juga memuat informasi terkait anggaran belanja daerah, mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer serta pembiayaan daerah. Landasan hukum penyusunan nota keuangan ini terdiri dari beberapa peraturan mengenai keuangan daerah dan nota kesepakatan antara pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Pelalawan tentang kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2025 dan prioritas dan pelaporan anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2025. Sistematika penulisan nota keuangan. Nota keuangan ini terdiri dari 6 bab yang di dalamnya masing-masing terdiri dari beberapa subbab dengan susunan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kondisi keuangan, kondisi dan kebijakan anggaran pendapatan daerah, bab 3 kondisi kebijakan anggaran belanja daerah, bab 4 kondisi kebijakan anggaran pembiayaan daerah, bab 5 program dan kegiatan, dan bab 6 penutup. Bab 2 kondisi kebijakan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025. Kondisi umum perubahan pendapatan. Anggaran pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan pada perubahan APBD tahun 2025 ini disusun dengan tetap berpedoman pada anggaran pokok dengan penyesuaian target penerimaan yang didasarkan pada hasil evaluasi realisasi pendapatan hingga triwulan 3 tahun berjalan serta proyeksi pencapaian kinerja terbaik pada akhir tahun 2025. Penyesuaian target pendapatan ini berlandaskan pada asumsi bahwa perangkat daerah akan mengelola PAD secara optimal melalui intensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, penetapan target juga mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan Presiden terkait dengan alokasi dana perimbangan serta peraturan Gubernur Riau mengenai penerimaan dana bagi hasil provinsi dan bantuan keuangan dari Provinsi Riau. Dapat kami jelaskan bahwa pada APBD perubahan Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025 ini, di mana semula APBD Kabupaten Pelalawan berjumlah 1.984.452.902 rupiah, terjadi penurunan sebesar 87.858.585.902 rupiah menjadi 1.910.825.867.000.
di mana pendapatan daerah dianggarkan sebesar 1.902.804.146.406 rupiah, meningkat sebesar 8.119.693.504 rupiah atau 0,43% dibanding dengan APBD murni tahun 2025 sebesar 1.884.452.902 rupiah. Kenaikan tersebut tentu merupakan akumulasi dari selisih penerimaan PAD dan pendapatan transfer dengan rincian terjadi penurunan dan penyesuaian kembali potensi pendapatan asli daerah sebesar 43.950.287.311 rupiah dan peningkatan pendapatan transfer sebesar 52.069.980.815 rupiah. 2. Permasalahan utama pendapatan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dengan proporsi penerimaan yang masih didominasi oleh pendapatan transfer. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa Kementerian Fiskal Daerah belum optimal sehingga perlukan upaya-upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kontribusi PAD melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada serta penggalian potensi pendapatan baru secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, dokumen Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025 diserahkan Bupati Pelalawan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Pelalawan yang diwakili oleh Ketua DPRD Pelalawan yang kemudian diteruskan kepada ketua-ketua fraksi untuk kemudian dibahas oleh masing-masing fraksi. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan penyerahan Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025 berlangsung hingga pukul 16.15 waktu Indonesia Barat dan ditutup secara resmi oleh pimpinan rapat. Selanjutnya, Ranperda Perubahan yang diusulkan akan memasuki tahapan berikutnya berupa pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025. Demikianlah tadi telah kita ikuti bersama penyerahan berkas Nota Keuangan Ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Pelalawan. Kepada anggota Dewan kiranya dapat membahas Nota Keuangan Ranperda lebih cermat untuk dapat disampaikan pada jadwal berikutnya. Bupati Pelalawan, para anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, dengan telah selesainya penyampaian berkas Nota Keuangan Ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2025, maka berakhirlah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Sebelum kami menutup rapat paripurna ini, izinkanlah kami menyampaikan sebaik pantun. Belum mulai lagi. Ide dituangkan, kemampuan dikerahkan. Mencapai visi Pelalawan Menawan yang telah digagaskan. Nota Keuangan Ranperda APBD 2025 telah diserahkan. Pandangan umum 7 fraksi kita nantikan. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Saudara Bupati Pelalawan serta para undangan yang telah berkenan mengikuti acara rapat paripurna ini dari awal hingga akhir. Tepat pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini saya nyatakan ditutup dengan resmi.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kita sudah menyaksikan bersama rapat paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan dengan agenda penyampaian nota keuangan Ranperda perubahan APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2025. Mudah-mudahan Ranperda perubahan anggaran yang disusun benar-benar dapat mewakili aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat Kabupaten Pelalawan. Dan selanjutnya kita akan menunggu bagaimana pandangan fraksi terhadap usulan Ranperda yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Sampai di sini pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.